Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah pergantian pakan ya teman-teman. Nah, contohnya di sini bibit ikan gurame yang saya ternak di kolam plastik ini udah diganti pakannya, yang awalnya menggunakan cacing sutra sekarang itu menggunakan pengli ya, pengli. Nah, jadi apa sih risikonya masa pergantian pakan dari cacing ke pelet gitu ya. Nah, itu ada risikonya ya teman-teman. Jadi harus kita perhatikan dan harus kita benar-benar waspadai. Takutnya nanti gagal gitu ya. Maksudnya gagal itu nanti banyak bibit ikan gurame yang pada mati. Kenapa? Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, setelah kita mengganti pakan yang tadinya menggunakan cacing sutra, kemudian diganti menggunakan pelet. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah apakah si bibit ikan gurame udah mau memakan pelet atau belum gitu ya. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Caranya ya kita setelah sehari dua hari pemberian pakan menggunakan pelet, kita harus sering cek kondisi ikan. Apakah ikannya itu gemuk-gemuk atau kurus ya teman-teman. Nah, nanti kalau setelah dua hari kita cek ternyata si bibit ikan guramenya itu nggak pada mau makan, dengan kita mengetahuinya dengan cara bahwa si bibit ikan gurame itu nggak pada gemuk teman-teman, bahkan semakin kurus. Nah, itu harus kita waspadai karena kalau setelah ketiga hari keempat hari si bibit ikan gurame belum juga mau memakan pelet, nanti takutnya nanti si bibit ikan gurame akan stres teman-teman ya. Bibit ikan gurame akan stres dan mudah terserang penyakit karena tidak mau makan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, hari kemarin ini sangat-sangat kurus sekali bibit ikan guramenya, dan hari ini alhamdulillah bibit ikan guramenya udah pada mau makan pelet walaupun belum semuanya teman-teman, tetapi itu udah apa namanya udah bagus gitu ya, udah bagus. Ini di hari keempat teman-teman ya, di hari keempat. Nah, kemarin di hari ketiga itu belum apa namanya si bibit ikan guramenya itu belum mau memakan pelet teman-teman, sehingga kondisi bibit ikan guramenya itu pada kurus. Dan kalau kita serok seperti ini, kita ambil gitu ya, itu nanti ikannya akan pada apa namanya muter-muter teman-teman ya, muter-muter karena saking kurusnya, muter-muter dan bahkan ada yang mati teman-teman. Itu kalau kita serok seperti ini, dan sekarang ini udah alhamdulillah gitu ya, walaupun kita angkat diserok seperti ini, angkat agak lama, lumayan lama di atas gitu ya, kemudian jatuh lagi ke air, itu ikannya tetap sehat teman-teman. Nah, itu berarti udah bagus. Tetapi kalau ketiga hari setelah pergantian pakan belum juga apa namanya belum juga mau memakan pelet, nah itu sangat berbahaya karena nanti kondisi bibit ikan guramenya akan sangat lemah gitu ya. Contohnya di hari kemarin teman-teman, di hari kemarin di hari ketiga setelah apa namanya setelah pergantian pakan ya. Nah, itu belum mau memakan pelet sehingga kondisi ikannya itu kurus banget, si badannya itu tipis banget teman-teman ya, tipis banget. Bahkan kalau kita serok seperti ini itu nanti ikannya ada yang langsung mati teman-teman, ada yang langsung mati dan ada yang kondisi ikannya langsung muter-muter kemudian mati. Nah, itu karena saking kurusnya dan saking stresnya si bibit ikan gurame gitu ya. Yang tadinya kita full pakan menggunakan cacing sutra, kemudian kita ganti menggunakan pelet. Kemudian si bibit ikan gurame belum mengenal pakan yang baru, belum menyukai pakan yang baru, sehingga si bibit ikan gurame tidak makan selama 3 hari. Nah, itu nanti kondisi ikannya akan sangat lemah sekali, dan kalau keempat kali belum juga apa keempat hari belum juga bisa makan, itu sangat berbahaya teman-teman. Nanti kedepannya kalau udah 4 hari belum memakan pelet, itu kedepannya nanti bibit ikan guramenya akan
terserang penyakit ya. Penyakit biasanya itu kurus-kurus, dan kalau kita kasih cacing lagi biasanya itu nggak pada mau makan teman-teman. Karena biasanya aluran atau pencernaannya udah rusak gitu ya. Karena terlalu kelamaan tidak dikasih pakan, sehingga si badannya itu tipis banget dan kondisi ikannya udah lemah gitu ya, sehingga untuk memakan cacingnya lagi itu nggak mampu ya teman-teman. Nah, itu biasanya nanti akan terjadi kematian yang jumlahnya sangat banyak. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, kalau kita melakukan pergantian pakan dari cacing ke pelet, nah itu harus kita perhatikan, kita harus sering cek teman-teman setiap harinya. Setelah kita pemberian pakan, kemudian kita tunggu sekitar 2 jam, kemudian kita lihat, kita serok, kita lihat sampel apakah si bibit ikan guramenya pada gemuk. Kalau gemuk berarti dalam artian si bibit ikan gurame udah pada memakan pelet. Kalau nggak gemuk, badannya tetap kurus, berarti si bibit ikan gurame itu belum memakan pelet teman-teman, belum mengenalnya. Nah, itu harus kita waspadai, harus kita hitung harinya dari mulai pergantian sampai nanti kira-kira ke hari berapa bibit ikan gurame udah mengenal pelet dan sudah bisa memakan pelet. Kalau lebih dari 4 hari 5 hari itu sangat berbahaya teman-teman. Kalau 5 hari atau ke 3 hari belum juga mau memakan, atau keempat harinya belum juga mau memakan, nah itu biasanya nanti ikannya akan pada stres dan mudah sekali terserang penyakit dan menimbulkan kematian yang jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan bisa semuanya mati ya teman-teman. Apalagi kalau cuacanya lagi tidak bagus. Nah, itu akan sangat berbahaya lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bagi sahabat ternak semuanya. Kalau kita mau pergantian pakan gitu ya, dari cacing sutra ke pakan pelet, nah itu harus kita hitung harinya, dan kita harus sering ngecek setiap harinya setelah pemberian pakannya. Contohnya kita sekarang ini kasih pakan. Nah, setelah 2 jam atau 3 jam dikasih pakan, kemudian kita cek, kita serok, kita lihat sampelnya. Apakah bibit ikan guramenya ini gemuk-gemuk atau masih kurus gitu ya. Karena ini udah kedua hari contohnya atau ketiga harinya. Kalau bibit ikan guramenya masih kurus-kurus, nah itu artinya belum bisa memakan pelet yang kita beri teman-teman. Tetapi kalau udah gemuk-gemuk, nah itu udah bagus, berarti si bibit ikan gurame udah mengenal yang namanya pakan pelet dan sudah suka dikasih pakan pelet. Nah, itu kedepannya kita ya tinggal rutin aja pemberian pakannya teman-teman. Kalau sudah si bibit ikan gurame sudah menyukai yang namanya pakan pelet. Tapi kalau ketiga hari bahkan keempat hari belum juga suka atau belum kenal pakan yang baru, pakan pelet, nah itu harus kita waspadai teman-teman. Kita harus siapkan cacing gitu ya. Kita harus siapkan cacing kembali, nah sedikit aja, sehingga hari itu bisa memakan, supaya nanti kondisinya si bibit ikan guramenya itu tidak lemah banget gitu ya kalau keempat harinya belum memakan. Kalau kita nggak dikasih cacing lagi kalau keempat harinya, nah itu nanti bahaya ya teman-teman. Nanti bisa-bisa terjadi yang namanya mati massal teman-teman. Biasanya itu seperti itu. Nah, jadi dalam pergantian pakan dari cacing ke pakan pelet itu harus benar-benar waspadai dari segi pemberiannya juga, dan juga harus kita sering cek supaya kita mengetahui bahwa si bibit ikan gurame udah menyukai pelet atau belum gitu ya. Kalau udah keempat hari belum juga memakan pelet, nah itu harus kita kasih cacing lagi. Seperti itu ya teman-teman, supaya tidak terjadi kematian yang jumlahnya banyak. Nah, jadi seperti itu sahabat ternak semuanya tentang masalah pergantian pakan dari cacing ke pelet. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.